Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sanjatandia dari kelas 1B Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UPI Cibiru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai yang saya buat yang berjudul Polemik Software Bajakan. Kita mulai dari pengertian software itu sendiri. Software itu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berjalan di PC, ponsel, tablet, atau perangkat pintar lainnya. Fungsi dari software tersendiri adalah untuk membuat si perangkat yang tadi sudah disebutkan itu dapat menjalankan perintah si penggunanya. Ada juga contoh dari software, bisa kita lihat di sini. Kalau biasanya kita ingin membuat video, mengedit video, atau mengedit foto, kita biasanya menggunakan produk dari Adobe seperti Photoshop, Premiere, dan lain-lain. Dan juga kalau kita ingin membuat dokumen, kita biasanya menggunakan produk dari Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lainnya. Ada juga sistem operasi Windows. Ini biasa kita temukan di komputer atau laptop. Ini juga termasuk dalam software. Lalu di sini ada data yang dikatakan di sini penggunaan software ilegal di Indonesia mencapai 83% dan hanya 194 perusahaan yang ada di 8 provinsi di Indonesia yang menggunakan perangkat lunak ilegal. Data di sini diambil berdasarkan survei dari Business Software Alliance atau BSA. Nah, berdasarkan data tersebut, hal ini menjadikan penggunaan software ilegal di Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dibandingkan dengan Vietnam dengan 74%, Thailand dengan 66%, dan Filipina 64%. Akibatnya ini juga mengakibatkan bahwa konsumen di Indonesia itu lebih berisiko tinggi dari bahaya software ilegal. Lalu apa sih software ilegal itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Software ilegal tersendiri ada beberapa jenis atau bentuknya gitu ya. Di sini yang pertama ada shoplifting. Shoplifting itu merupakan salah satu bentuk penggunaan lisensi sebuah aplikasi yang melebihi kapasitasnya. Jadi sesuai lisensi, perangkat lunak itu seharusnya hanya dipakai satu pengguna, tapi dalam pembajakan software ilegal ini lisensinya itu diterapkan di banyak perangkat. Nah, itu merupakan tindakan pembajakan juga. Kasus seperti ini biasanya terjadi di lingkup perusahaan, sekolah, atau juga penggunaan pribadi. Alasannya pada umumnya adalah karena menghemat uang anggaran. Lalu di sini ada counterfeiting. Counterfeiting itu adalah pemalsuan. Counterfeiting itu arti lainnya adalah pemalsuan, yaitu adalah saat software digandakan secara ilegal dan dijual dengan tampilan yang asli. Jadi biasanya software yang palsu ini dijual dengan harga diskon atau lebih murah dibandingkan dengan software yang berlisensi sah atau asli. Lalu yang ketiga ada client server overuse, yaitu adalah penggunaan yang terlalu banyak penggunanya di suatu jaringan yang menggunakan satu salinan program utama pada saat yang bersamaan. Lalu yang keempat ada pembajakan online. Pembajakan online ini terjadinya saat perangkat lunak ilegal dijual, dibagikan, atau diperoleh melalui internet. Ini biasanya dilakukannya dengan cara sistem file sharing
banyak kita ketemukan di dalam bentuk situs lelang online dan blog. Lalu kenapa sih banyak orang-orang atau bahkan suatu perusahaan yang besar menggunakan perangkat lunak ilegal? Tidak lain dan tidak bukan, dan alasannya pasti karena dari sisi keuangan. Bagi suatu perusahaan, efisiensi budget itu sangat penting. Jadi berbagai cara juga dilakukan itu oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya ya dengan menggunakan program ilegal yang tidak berlisensi ini. Harga software bajakan memang murah, tapi banyak risiko yang harus ditanggung perusahaan jika menggunakan software yang tidak berlisensi. Meskipun pembelian awalnya menjanjikan biaya yang murah, dari software tidak berlisensi juga dapat merugikan perusahaan karena risiko keamanan, siber, hukum, dan bisnis. Mari kita bedah apa saja bahaya dari software ilegal dari berbagai aspeknya. Yang pertama dari aspek keamanan. Penggunaan software ilegal di aspek keamanan ini beresiko rentan terhadap virus dan hacker yang dapat meretas data penting suatu perusahaan. Hacker ini bisa meretas data penting atau aset perusahaan terkait. Tentu perusahaan tidak ingin terserang hacker karena akibatnya kita butuh waktu lama dan biaya yang cukup banyak untuk memperbaiki segala situasinya. Lalu pada aspek hukumnya, penggunaan software ilegal ini berpotensi terjaring razia polisi, dan jika sudah melalui proses hukum, pastinya dari pihak perusahaan itu perlu membayar dendanya. Lalu di aspek yang bisnis, penggunaan software ilegal ini mengakibatkan kredibilitas atau kepercayaan perusahaan di antara mitra bisnis, serta pelanggan akan menurun. Jika sudah begitu, biaya yang diperlukan untuk menyelamatkan bisnis justru akan lebih tinggi. Kesimpulannya, melihat betapa banyaknya kerugian yang diakibatkan dari penggunaan software ilegal, penting bagi suatu individu atau suatu kelompok untuk lebih bijak dalam menggunakan aplikasi yang diterapkannya. Inilah fakta yang seringkali diabaikan oleh para pebisnis di Indonesia jika memakai software bajakan. Berawal dari menjanjikan biaya yang murah, berujung dengan membengkaknya biaya yang tidak disadari. Jadi, jika kita ingin terhindar dari bahaya-bahaya tadi, solusi dari penggunaan software ilegal bisa disiasati dengan menggunakan software alternatif pengganti yang lebih murah ataupun gratis, karena pastinya akan lebih aman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penulisan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.